bagaimana pada sore hari ini? Pasti baik. Bagaimana kabarnya Kakak Puji Eci? Tuhan baik dong. Kakak Shalom gimana kabar? Baik, puji Tuhan. Teman-teman, sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Sekarang kami akan memulai ibadah kami ini ya Tuhan. Berkati dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Inilah doa anakmu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Amin. Amin. Bertanya
kurang semangat ini semuanya. Kita ulang sekali lagi ya. Petra Kids. Yeay! Petra Kids. Yes, yes, yeay! Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita nyanyi lagi satu pujian. Selamanya
sesuai dengan rencana. Oh, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah, pakailah sesuai dengan rencana. Pakailah, pakailah sesuai dengan rencanamu. Terima kasih Tuhan. Sore hari ini Tuhan kami datang kepadamu, datang membawa kehidupan kami kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus untuk sore hari yang indah ini, yang Tuhan sudah berikan bagi kami untuk bersekutu bersama-sama, untuk memuji dan memuliakan Tuhan melalui ibadah kami pada saat ini. Biarlah pujian dan penyembahan yang telah kami naikkan bersama-sama saat ini Tuhan, dapat menyenangkan hati Tuhan dan dapat naik bagaikan dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan. Karena itulah kerinduan kami Tuhan, sebagai anak-anak-Mu ingin mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan kami. Sekali lagi biarlah kuasa-Mu yang terus memenuhi setiap kehidupan kami. Dan sebentar kami akan belajar dari firman-Mu Tuhan. Kami akan membuka, membaca dan akan merenungkannya. Tuhan tolong kami agar firman Tuhan yang akan kami renungkan bersama-sama dapat kami pahami, kami mengerti dan kami dapat mencoba untuk melakukannya dalam setiap kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan. Karena kami tahu kami membutuhkan firman Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih. Dari awal, pertengahan hingga usainya nanti Tuhan ibadah kami, biarlah hanya nama Tuhan yang kami tinggikan di tempat ini. Engkau berkati firman-Mu, Engkau berkati juga hamba-Mu, biarlah Engkau yang terus dinyatakan di tengah-tengah pemberitaan firman-Mu. Terpuji nama di kehidupan kami siap mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa, mengucap syukur kepada Bapa di surga. Kita semua yang sudah siap mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama kita katakan, amin. Oke, puji nama Tuhan. Terima kasih kakak-kakak yang sudah memimpin kita di dalam puji-pujian pada saat hari ini ya. Puji nama Tuhan, shalom. Shalom semuanya, apa kabar? Dahsyat luar biasa. Iya, puji nama Tuhan. Pastinya dahsyat dan luar biasa. Itu bukan karena kita ya, bukan karena kuat dan gagahnya kita. Melainkan itu semua karena Tuhan Yesus yang sudah baik dalam kehidupannya kita ya. Jadi biarlah segala puji, hormat hanya bagi Tuhan ya. Oke, puji nama Tuhan. Sekarang ini kita akan belajar firman Tuhan ya. Tapi Kak Yarson mau semuanya harus siap Alkitabnya. Karena kita akan membuka Alkitab ya. Karena kita akan membuka Alkitab kita dan akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari situ ya. Jadi sekarang ini Kak Yarson tunggu semuanya siapkan Alkitabnya. Ya, yang belum ada Alkitabnya, ambil dulu Alkitabnya. Ya, kasih tunggu ya.
Ya ambil Alkitabnya. Mungkin masih dalam kamar kah, di mana disimpan, dilupa. Ya ambil dulu ya. Oke. Ya puji nama Tuhan, kita sudah di bulan yang ketujuh ya, tidak dirasa lagi nanti sudah mau mau Natal lagi ya. Kita tidak rasa perjalanan kehidupannya kita ya. Puji nama Tuhan, dan kita tahu bahwa kita ada sekarang ini semua karena Tuhan yang selalu melindungi kita ya. Jadi biarlah selalu bersyukur kepada Tuhan, selalu berterima kasih kepada Tuhan ya. Nah, karena Tuhan sudah baik walaupun di masa-masa pandemi sekarang, corona, tetap kita selalu dilindungi oleh Tuhan. Oke, sudah siap Alkitabnya? Sekarang coba buka dengan Kakak Yarson. Buka di surat Roma. Iya, Roma. Surat Roma pasalnya yang ke-12. Surat Roma pasalnya yang ke-12. Ya, surat Roma pasal yang ke-12. Ya, ini adalah suatu pesan yang disampaikan oleh seorang rasulnya Tuhan, Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Roma pada saat itu ya. Oke, sudah dapat Roma pasal 12. Roma itu ada di perjanjian baru ya, di perjanjian baru. Roma pasal 12. Roma pasal 12 ayatnya yang pertama. Ayat yang pertama sampai ayatnya yang kedua ya. Roma pasal 12 ayat pertama sampai ayat yang kedua. Kak Yarson akan bacakan, nanti kalian ikuti di Alkitabnya kalian masing-masing ya. Dimanapun kalian berada sekarang ini, di rumah dan dimanapun berada ya. Oke, sekarang Kak Yarson akan baca. Bagi yang belum bisa baca, dengarkan saja baik-baik supaya kita bisa mengikutinya dengan bersama-sama ya. Oke. Judulnya adalah persembahan yang benar. Ya, ayat yang pertama mengatakan demikian. Karena itu, saudara-saudara, di sini saudara-saudara, langsung ganti ya dengan anak-anakku yang di Petra Kids. Iya ya. Demikian demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Iya, di situ tadi mengawali, karena itu saudara-saudara atau anak-anakku yang ada di Petra Kids, demi kemurahan Allah aku menasehatkan kamu ya, supaya kamu di sini kita garis bawahi ya, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Ya, mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup. Ya, contohnya saja kalau kita di dunia ini ingin mempersembahkan sesuatu mungkin kepada orang yang terhormat. Mungkin kalau kita membawa sesuatu kepada Pak Bupati kah atau Pak Wali Kota kah, mau bawakan ayam kepada Pak Wali Kota. Apakah kita pergi kepada Pak Wali Kota itu membawa ayam yang mati atau ayam yang hidup? Nah, sebagai hadiahnya. Ayo. Tentunya kalau kita mau pergi mempersembahkan sesuatu kepada Pak Wali Kota, kita akan membawa yang terbaik. Ya, yang terbaik untuk Pak Wali Kota. Tentunya yang hidup. Yang hidup, yang masih segar, bukan yang mati. Demikian juga
kehidupannya kita. Kalau kita mempersembahkan persembahan yang terbaik kepada Tuhan itu harus yang hidup. Nah, yang hidup. Nah, lanjut lagi dikatakan persembahan supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Yang bukan cuma yang hidup tapi harus berkenan. Berkenan itu seperti bagaimana kalau kita mau berkenan mempersembahkan persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Bagaimana? Harus dengan hati yang murni mempersembahkan itu semua. Harus mempersembahkan dengan keadaan yang sukacita, bukan persembahkan sesuatu dengan keadaan yang sedih, bersungut-sungut. Ya, itu bukan yang terbaik. Nah, lanjut lagi di sini dibilang, ya, tubuh yang hidup, kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Berarti ibadah yang sejati itu adalah mempersembahkan tubuhnya kita ini kepada Tuhan dengan seutuhnya. Tidak bisa kita mempersembahkan tubuhnya kita, cuma tangannya kita saja yang kita berikan. Nah, tidak mungkin juga kita mempersembahkan tubuh cuma kaki saja yang kita mau kasih sama Tuhan atau cuma kepala saja yang kita mau kasih sama Tuhan. Tapi Tuhan mau seluruh kehidupan kita, seluruh tubuhnya kita ini harus berkenan kepada Tuhan. Iya ya. Jadi kalau contohnya beribadah itu, kalau sementara ibadah tidak boleh kita datang ibadah cuma duduk tapi pikirannya ingat mainan di rumah. Atau ingat nanti mau main apa habis ini, mau main itu ada game yang sekarang ini lagi rame-ramenya dimaini. Ya, Free Fire itu atau Mobile Legend. Nanti sementara ibadah pikirannya ke situ di game. Itu namanya bukan mempersembahkan tubuh ini untuk ibadah yang sejati. Tapi ibadah yang sejati itu datang, duduk bawa Alkitab, beribadah itu tidak memikirkan untuk main game nantinya. Itu gampang mau sibuk apa itu nanti gampang, setelah ibadah baru boleh lagi bermain. Tapi kalau sementara ibadah pikirannya ke game, sementara ibadah pikirannya terbagi, itu belum mempersembahkan persembahan yang hidup kepada Tuhan. Ya, belum mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Kayarson bagaimana mempersembahkan yang terbaik? Mempersembahkan yang terbaik itu mempersiapkan diri, contohnya ibadah jam 5 sore. Sudah mandi 4:30, ambil Alkitab, tinggalkan dulu HP, tinggalkan semua apa-apa yang membuat kesibukan itu. Jadi hanya berfokus kepada Tuhan, bernyanyi untuk Tuhan. Ibadah itu, ibadahnya kita ini Petrakis tidak 5 jam, 10 jam, tidak. Cuman beberapa menit, tidak sampai juga 1 jam kita ibadah. Tapi kalau kita masih bermain, masih sibuk dengan yang lain, waduh sia-sialah kita beribadah. Sia-sialah kita duduk untuk beribadah kepada Tuhan. Ya, jadi Karason ingatkan lagi, yang pertama, ayat pertama tadi, bagaimana supaya dibilang ibadah yang sejati, berarti kita mempersembahkan tubuhnya kita ini dengan sepenuhnya kepada Tuhan. Ya, oke, jadi sore hari ini temanya kita adalah persembahan yang benar, ya, persembahan yang benar. Oke, ayat yang kedua lagi mengatakan di sini, janganlah, tidak boleh, berarti ada larangan, janganlah, tidak boleh sama sekali, ya, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Kayarson, apa sih yang dimaksud dengan dunia ini? Serupa dengan dunia ini. Di dunia ini banyak sekali keinginan-keinginannya. Keinginan inilah, keinginan itulah. Dan banyak keinginan yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Jadi di sini Rasul Paulus bilang sama jemaat di Roma pada saat itu, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Itulah pesan Rasul Paulus bukan cuma kepada orang di Roma pada saat itu, tapi kita sekarang ini yang membacanya, yang mendengarkannya itu juga sampai sama kita pesannya bahwa
kita sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak sekolah minggu yang cinta Tuhan, berarti kita tidak boleh serupa dengan dunia ini. Contoh yang sederhana, yang Carson contohkan ya, serupa dengan dunia ini. Di luar sana banyak anak-anak yang melawan sama orang tua. Tidak mau dengar firman Tuhan. Firman Tuhan bilang hormatilah orang tuamu, ayah dan ibumu. Tapi di luar sana banyak yang tidak mendengarkan, tidak menghormati orang tua. Itu salah satu yang ada di dunia ini. Nah, contohnya lagi, jam ibadah, tidak mau beribadah. Maunya apa? Bermalas-malasan, main HP, main game atau apa semua. Disuruh mama ibadah, ih capek kak mama, ngantuk kak. Nah, itu salah satu. Salah satu yang dibilang oleh Rasul Paulus, serupa dengan dunia ini. Jadi kita berbeda dengan apa yang ada di dunia ini. Dengan keinginan-keinginan yang ada di dunia ini. Di luar sana anak-anak suka membantah sama orang tua, suka melawan sama orang tua. Tapi kita sebagai anak Tuhan lain daripada yang lain. Kita adalah anak-anak yang taat kepada orang tua, hormat kepada orang tua karena itu perintah Tuhan. Hormatilah ayah dan ibumu, hormatilah orang tuamu. Nah, lanjut lagi. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Berarti kemarin kita sering bermalas-malasan untuk ibadah. Kemarin kita sering melawan sama orang tua bilang A, kita bilang B. Orang tua bilang B, kita bilang C. Ya berarti kita sedang melawan sama orang tua, tidak menghormati orang tua. Nah, jadi Tuhan mau kita berbeda dengan teman-teman yang di luar sana yang suka dengan kebiasaan duniawi ya. Contohnya kita ini adalah ciptaan yang mulia, ciptaan yang istimewa di hadapan Tuhan, beda dengan orang-orang di luar sana yang tidak mau cinta sama Tuhan ya. Jadi bedanya apa? Kalau kita pergi di antara orang-orang seperti itu yang suka melawan sama orang tua, kalau kita berada di situ, berarti kita bisa menjadi terang di situ. Berarti kita berbeda dengan mereka, berbeda dengan orang-orang atau anak-anak yang lain yang suka membantah sama orang tua. Kalau kita ada di antara mereka berarti kita dapat menjadi terang di situ. Kalau mereka suka melawan sama orang tua, mereka tidak dengar-dengaran sama firman Tuhan, kita di situ yang menjadi terang. Ya, jangan kita yang ikut-ikutan, itu tidak boleh ya, tidak boleh. Ya. Tidak boleh. Tuhan di sini mau kita berubah. Ya, berubah dari pikiran kita, akal budi kita. Ya, lanjut lagi. Di sini dibilang, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga apa? Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Nah, sehingga kalau kita setiap hari dibaharui oleh firman Tuhan pikirannya kita, selalu taat sama Tuhan. Nah, di sini dibilang sehingga kamu dapat membedakan. Berarti kita bisa membedakan, oh ini kehendak Tuhan dan ini bukan kehendak Tuhan. Jadi kalau setiap hari saya rajin beribadah, rajin berdoa sama Tuhan, berarti saya bisa membedakan, oh ini kehendak Tuhan, ini yang harus saya lakukan. Oh ini bukan kehendak Tuhan, jadi saya tidak akan lakukan itu. Nah, jadi itu fungsinya kalau kita selalu beribadah kepada Tuhan. Selalu mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita. Apalagi sekarang, masa-masa corona sekarang ini, kita tidak bebas untuk pergi beribadah, ketemu sama teman-teman, di sekolah pun belum bisa ke sekolah. Nah di rumah, kita beribadah di rumah. Ya, di situ kesempatan kita untuk, kalau di rumah itu, kalau ada kesempatan baca-baca firman Tuhan. Jangan HP terus, game terus. Nah, jadi lanjut lagi.
Dibilang lagi, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Ya, berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Ya, karena kita tahu bersama bahwa rancangan Tuhan itu adalah rancangan damai sejahtera untuk kita. Bukan rancangan kecelakaan untuk kita. Ya, tetap percaya kepada Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Ingat tadi bahwa kita ini istilahnya bibit-bibit unggulnya Tuhan. Generasi-generasi emasnya Tuhan yang bisa dipakai oleh Tuhan untuk menjadi saksi di tengah-tengah dunia ini. Ya, jadi kalau kita pergi di antara, contohnya di sawah itu ada namanya padi. Dan ada juga ilalang. Ilalang itu adalah hama. Ilalang itu adalah yang menghambat pertumbuhan padi. Jadi kalau kita berada di antara ilalang ini yang akan menghambat pertumbuhannya kita. Ilalang itu Kak Yarson umpamakan seperti cobaan-cobaan, godaan-godaan, ya, pengaruh-pengaruh di sekitarnya kita. Itulah ilalang. Jadi kalau kita bisa bangkit dan terus berdiri, itu namanya bibit unggulnya Tuhan. Jadi Tuhan mau kita menjadi bibit unggul. Ya, Tuhan yang bisa diandalkan oleh Tuhan. Mau menjadi bibit unggulnya Tuhan? Kalau mau jadi bibit unggulnya Tuhan, ingat. Persembahkan tubuhnya kita. Setiap ibadah, setiap minggu ibadah, persembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Jangan cuma hari Minggu ini mau ibadah dulu. Tapi ibadahnya tidak tulus. Ibadahnya lihat ibadah di HP-nya, masuk panggilan untuk main game. Kasih keluar dulu ibadah deh, main game dulu. Itu namanya tidak menjadi terangnya Tuhan. Walaupun orang tidak melihat, walaupun sekeliling melihat, tapi ada siapa yang lihat? Ada Tuhan yang lihat. Ya, jadi pesannya Kak Yarson hari ini adalah persembahkan hidupmu, walaupun kalian masih kecil, belajar untuk mempersembahkan kehidupan ini sebagai ibadah yang sejati, yang menyenangkan hati Tuhan. Karena Tuhan selalu menanti persembahan yang kalian persembahkan kepada Tuhan. Persembahkan yang terbaik. Amin. Setiap ibadah persembahkan yang terbaik. Ya, setiap memuji Tuhan persembahkan yang terbaik. Karena ulangi lagi, persembahkan yang terbaik itu tidak mencampur adukan. Kalau kita beribadah, main game. Kalau kita beribadah, sibuk pegang sana, pegang itu. Itu belum sejati namanya ibadahnya. Ibadah yang sejati itu fokus ketika beribadah, sungguh-sungguh beribadah. Lihat itu, puji-pujian, menyanyi juga, dengar itu firman Tuhan. Setelah itu, setelah ibadah baru boleh beraktivitas. Mau bikin apa, mau bermain apa semua boleh. Yang penting sudah mempersembahkan persembahan yang terbaik terlebih dahulu kepada Tuhan. Oke, siap mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan? Siap? Ya pasti siap ya. Karena Tuhan kita, Tuhan yang the best. Yang terbaik, yang luar biasa. Amin. Oke, selamat mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan ya. Oke, kita akan datang kepada Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini walaupun singkat, tetapi dengarkan baik-baik bahwa simpan dalam hatimu firman Tuhan ini. Ya, simpan di dalam lubuk hati yang paling dalam. Ya, siap? Oke, sekarang kita akan nyanyi ya. Kita akan nyanyi, ku mau cinta Yesus. Mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai
silih berganti dalam hidupku. Ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, ini kami Tuhan anak-anakmu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Pakailah sesuai dengan rencana. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Oh, berkatilah kami anak-anak. Oh, jamalah kami anak-anak-Mu Tuhan. Oh, segala puji, segala hormat. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, ajar kami untuk terus bisa mencintai dan mengasihi Tuhan dalam kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan. Ajar kami selalu untuk bisa menempatkan Tuhan di tempat yang pertama dalam setiap kehidupan kami. Apapun yang kami lakukan, biarlah Tuhan yang pertama dan terutama dalam setiap hidup kami. Tuhan Yesus, biarlah firman Tuhan yang sudah kami buka, kami baca dan kami renungkan bersama-sama tadi Tuhan. Biarlah itu yang terus mengajar kami menjadi anak-anak Tuhan, yang terus belajar untuk mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Mempersembahkan kehidupan kami sebagai anak-anak sekolah minggu-Mu Tuhan, menjadi persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mampukan kami anak-anak-Mu untuk melakukan, mempraktekkan firman-Mu Tuhan yang telah kami dengarkan tadi. Biarlah firman ini bukan cuma kami dengar, kami simpan,
melainkan biarlah firman itu dapat kami praktekkan dalam hidup kami sebagai anak-anak sekolah minggu-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan saat ini Bapa, kami terus berdoa untuk teman-teman kami Tuhan, dimanapun mereka berada sekarang ini Tuhan. Anak-anak-Mu Tuhan dimanapun mereka berada sekarang ini Tuhan. Mungkin sekarang ini ada di antara mereka yang mengalami sakit penyakit Tuhan. Kami berdoa di tempat ini, biarlah Tuhan, tangan Tuhan yang turun, terulur untuk menjamah, menyembuhkan anak-anak-Mu yang mungkin sakit sekarang ini Tuhan. Tuhan sembuhkan, pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan sekarang ini mungkin juga ada anak-anak-Mu yang lemah Tuhan. Biarlah Tuhan yang menguatkan setiap anak-anak-Mu Tuhan. Menghibur mereka di dalam nama Yesus. Dan tantangan apapun yang anak-anak-Mu hadapi sekarang ini Tuhan. Biarlah Tuhan yang terus membela hidup mereka. Melindungi, menjagai mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi Engkau berkati seluruh anak-anak sekolah minggu Tuhan. Yang ada di Petra Kids ini Tuhan, dimanapun mereka berada saat ini. Biarlah Tuhan yang menolong mereka Tuhan. Biarlah Tuhan yang menjaga, melindungi setiap kehidupan mereka Tuhan. Berikan roh kesetiaan, roh yang mengutamakan Tuhan dalam setiap kehidupan anak-anak sekolah minggu-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih, sekali lagi Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Kami juga terus berdoa Bapa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia ini Tuhan. Engkau melihat Tuhan bangsa kami sekarang ini yang terus digorogoti oleh wabah Tuhan, virus. Biarlah Tuhan kami berdoa, biarlah Engkau yang memulihkan bangsa kami, bangsa Indonesia ini Tuhan. Dari virus-virus yang ada, Engkau bersihkan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Bapa. Biarlah Engkau mengangkat Tuhan virus-virus yang ada ini Tuhan. Kami percaya pemulihan-Mu sudah Tuhan siapkan untuk bangsa kami ini Tuhan. Kebaikan-Mu Tuhan sudah Engkau siapkan untuk bangsa kami, bangsa Indonesia ini. Dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Engkau pulihkan bangsa kami. Ini doa kami kepadamu Tuhan. Ini permohonan kami kepadamu Tuhan. Berkati juga pemimpin-pemimpin yang ada dalam bangsa kami ini. Mulai dari pemimpin yang paling tertinggi, Bapak Presiden, sampai jajaran-jajaran yang paling terendah. Tuhan memberkati mereka semua. Biarlah Engkau tambahkan Bapa, kasih karunia dalam setiap kehidupan pemimpin-pemimpin yang ada. Biarlah keputusan demi keputusan yang mereka putuskan, semuanya berasal daripada Tuhan sendiri. Ini doa kami, ini permohonan kami kepadamu untuk pemimpin-pemimpin kami Bapa. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sore hari ini kami sungguh bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan sudah memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga saat ini Tuhan. Tuhan tetap kami rasakan dan sekarang ini juga kami berdoa Bapa, tak lupa kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang mungkin sekarang ini dalam minggu ini ada yang berulang tahun. Tuhan berkati senantiasa kehidupan mereka, biarlah penjagaan pemeliharaan Tuhan. Bahkan di usia yang Tuhan tambahkan lagi, kehidupan anak-anak-Mu semakin mengasihi dan mencintai Tuhan. Dan terus mengutamakan Tuhan dengan usia yang Tuhan tambahkan lagi dalam hidup mereka 1 tahun ini. Biarlah kehidupan mereka semakin merasakan Tuhan. Bahkan berkat-berkat Tuhan semakin melimpah dalam kehidupan mereka. Di dalam nama Yesus. Terima kasih, sekali lagi kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Di masa-masa yang akan datang, biarlah Tuhan yang terus ada buat kehidupan kami. Biarlah Tuhan Yesus yang selalu setia untuk kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Biarlah Tuhan dan juga kami serahkan kepadamu untuk ibadah-ibadah Petra Kids ini. Walaupun Tuhan sekarang ini dalam proses online Tuhan, biarlah walaupun melalui online saat ini Tuhan, biarlah Engkau yang terus hadir di tengah-tengah ibadah kami Tuhan, ibadah Petra Kids. Biarlah Tuhan yang selalu kami rasakan di tengah-tengah ibadah kami, ibadah Petra Kids. Di dalam nama Yesus. Terima kasih, terpuji nama-Mu. Sekali lagi Tuhan, ini kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur untuk
sore hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa, mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Mari kita semua yang sudah diberkati Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Oke, puji nama Terima kasih, Tuhan. Kak. Ibadah telah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.